Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Cindy. Bagaimana kabarnya Bu Cindy? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Siti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ada apa nggak Ibu? Kok kelihatannya Ibu Cindy kok sepertinya bingung dan sedih gitu Bu? Tidak bersemangat. Ada apa nggak? Iya, Bu Siti, apakah punya waktu untuk hari ini? Oh, Alhamdulillah Bu ada. Ini Bu anak-anak sedang istirahat. Jadi mungkin ada waktu untuk beberapa menit ini Bu. Mungkin sekitar Iya, kalau 10 atau 15 menit Bu. nggih. Nggih. Semisal Bu Siti ada waktu, saya ingin sedikit curhat ke Bu Siti, Bu. Oh, jadi ibu ingin curhat. Apakah Kira-kira boleh? ap- kira-kira apa tujuan Ibu Cindy dari obrolan yang bakal kita lakukan ini, Bu? Iya, Bu. Kalau Bu Siti berkenan ngobrol dengan saya itu ingin curhat mengenai permasalahan siswa saya di kelas, Ibu. Jadi saya ingin kalau sudah ngobrol sama Bu Siti, saya bisa menemukan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas, Bu. Seperti itu. Oh, kira-kira masalahnya apa ya, Bu? Nggih. Coba Ibu ceritakan dengan jelas. Iya, Ibu. Jadi gini, saya punya permasalahan di kelas itu ada 4 anak didik saya itu tidak mengerjakan tugas, Bu. Bahkan apa namanya terlambat, selalu terlambat seperti itu, Bu. Waktu mengumpulkan tugas, teman-temannya mengumpulkan, si 4 anak ini tidak pernah mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi selalu molor, molor, dan molor. Itu saja saya ingatkan apa namanya beberapa kali baru mereka mengerjakan. Seperti itu, Bu, permasalahannya. Saya tuh Hmm, bingung kenapa bisa seperti itu, padahal teman-teman yang lain itu tidak. Tapi untuk 4 anak ini tuh seperti itu pada mata pelajaran saya, Ibu. oh, begitu, Bu Cindy. Jadi permasalahannya itu ada 4 siswa Bu Cindy yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Begitu, nggih, Bu? Nggih? Iya, Bu, benar. Nah, jadi kira-kira anak-anak itu dalam mengumpulkan tugas yang sedikit terlambat itu apa memang ada di pembelajaran lain apa cuma di pembelajaran Bu Siti aja? Kalau di pembelajaran yang lain saya kurang paham, Ibu nggih. Tapi kalau khusus di pembelajaran saya, iya, Ibu, selalu anak 4 itu yang apa namanya terlambat mengumpulkan tugas, Bu Siti. Oh jadi anak-anak itu terlambat dalam mengumpulkan tugas gitu nggih. Kira-kira itu dalam pembelajaran apa Bu? Saya mengajar PPKN, Bu, di sekolah saya, di kelas saya. Nah, itu apa mungkin anak-anak itu tidak suka sama mata pelajaran saya atau tidak suka sama saya, Ibu? Saya jadi bingung. Itu ya Bu. Eh bagaimana cara Ibu mengajar pada materi PPKN pada waktu itu Ibu? Jadi pada waktu itu saya mengajarnya itu menggunakan video, Ibu. Saya menampilkan video, kemudian saya memberikan penjelasan sedikit, kemudian anak-anak mengerjakan tugas dari saya. Biasanya pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada mata pelajaran PPKN seperti itu, Ibu. Begitu. Jadi, Ibu dalam memberikan materi menggunakan video, kemudian Ibu menerangkan, lalu memberikan anak-anak tugas. Begitu, Bu, nggih? Eh, jadi, Ya, kira-kira bagaimana respon siswa ketika Ibu melakukan langkah-langkah pembelajaran seperti itu, Ibu? respon siswa itu ya ada yang aktif, Ibu, G.
ada yang mengikuti pembelajaran dengan baik, tapi ada juga yang pasif, Ibu. Nah, untuk anak-anak 4 ini yang terlambat mengerjakan tugas itu cenderung pasif, Ibu. Apa namanya? Cenderung malas-malasan ketika pelajaran saya. Kemudian sepertinya itu kurang motivasi di pembelajaran saya. Seperti itu, Ibu. Oh, jadi anak-anak itu sepertinya kurang pasif nggih, Bu nggih. Kurang termotivasi atau mungkin kurang aktif, kurang semangat dalam belajar PPKN nggih, Bu nggih. Terkadang jadi anak-anak itu malah malah apa? Dalam mengumpulkan tugas sering telat karena mungkin anaknya kurang bersemangat begitu, Bu nggih. Ya, betul, Nah, Ibu. jadi kalau memang Ibu tahu permasalahannya seperti itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu, Ibu? Hmm. Bagaimana ya Ibu ya? Mungkin ya Bu ya. Saya yang pertama saya lakukan adalah memanggil keempat siswa saya itu yang selalu terlambat mengerjakan tugas. Terus terang Ibu sampai sekarang saya tidak pernah mengajak mereka untuk mengobrol kenapa bisa dia atau mereka bisa mengerjakan tugas terlambat itu belum sempat Ibu. Insya Allah apa namanya kedepannya ini saya akan memanggil 4 anak itu, kemudian saya akan mengajak mengobrol mereka sehingga saya menemukan alasan mereka mengapa mereka sering terlambat mengerjakan tugas di mata pelajaran saya itu, Ibu. Itu yang pertama akan saya lakukan. Jadi begini, Bu, nggih. Ibu sudah melaksanakan pelajaran melalui video. Ibu juga sudah bercerita, Ibu sudah menerangkan, Ibu sudah juga memberi anak tugas, tetapi anak masih tetap saja belum bisa semangat, belum bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, gitu ya. Eh, Ternyata kayaknya seperti tetap aja Bu, nggih, tidak ada perubahan nggih. Seperti itu nggih, Bu nggih. Iya, Ibu, seperti itu. Nggih. Makanya ini saya ngobrol dengan Ibu itu pingin apa ya? Saya itu pingin mendapatkan solusi seperti itu, Ibu. Atau mungkin nanti juga nggih Bu, mungkin pembelajaran saya apa kurang menarik ya Bu ya untuk anak-anak. Jadi mungkin anak-anak itu ibu inginnya itu anak-anakku lebih termotivasi untuk lebih semangat dalam belajar, lebih tertib atau disiplin dalam mengemban tugas gitu, nggih, gitu. Ya, benar Bu, benar. Ya, kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu setelah itu untuk mengatasinya, Bu? Iya, setelah saya tahu mengenai alasan mereka kenapa bisa terlambat mengerjakan tugas, kemudian saya mungkin juga akan menelaah kembali, melihat kembali bagaimana gaya belajar siswa-siswi saya di kelas itu, Bu. Kemudian saya juga mungkin akan melakukan apa namanya perubahan dalam cara mengajar saya. Mungkin memang pembelajaran saya kurang menarik bagi keempat anak itu, Bu. Jadi nanti mungkin saya menggunakan metode-metode yang lebih menarik bagi bukan hanya bagi keempat anak itu, tapi bagi satu kelas sehingga apa ya mereka satu kelas itu anak-anaknya bisa belajar di mata pelajaran saya dengan lebih baik seperti itu Ibu. Nah, jadi sekarang Ibu ini ingin merubah merubah seperti apa tahapan atau merubah cara belajar metode yang digunakan untuk anak-anak gitu nggih. Agar anak-anak itu Ya, bisa termotivasi, bisa belajar dengan baik, bisa mengumpulkan ke tepat waktu, bisa termotivasi gitu Bu nggih. ya Ibu, Sekarang betul. untuk kedepannya bagaimana Ibu kedepannya ini? Untuk mengatasi semua itu untuk kedepannya bagaimana Ibu? Jadi ke depannya saya ingin apa namanya
mengetahui gaya belajar setiap siswa saya di kelas. Kemudian saya akan menyesuaikan pembelajaran saya dengan gaya belajar mereka, Ibu, dengan pembelajaran yang menarik dan berpusat pada anak didik saya di kelas. Kemudian saya juga mungkin juga akan menggunakan refleksi, Bu. Seperti yang kita ketahui, refleksi itu membantu kita sebagai guru untuk apa ya, melakukan perbaikan di pembelajaran. Jadi refleksi mungkin juga saya akan gunakan, Ibu, untuk mengetahui apakah pembelajaran saya sudah apa ya, sudah cukup baik atau masih kurang baik di mata anak didik saya, seperti itu, Ibu. Itu bagus sekali Bu Cindy. Saya juga mendukung ide-ide Ibu yang sangat bagus sekali itu. Bahwasanya dalam mengajar kita juga harus melakukan perubahan. Ya, bagaimana cara kita agar anak-anak itu bisa mencapai maksimal, mencapai apa yang akan diharapkan. Yaitu jadi kita bisa atau jadi Ibu bilang kan ya merefleksi gitu nggih. Itu sangat bagus sekali. Ibu bisa merefleksi tentang pembelajaran yang dilakukan untuk anak-anak untuk bisa bagaimana nanti ke depannya begitu Bu Nggih. Sangat saya setuju sekali Bu Nggih. Bagus sekali itu. Sekarang kira-kira apa komitmen Ibu Cindy dalam langkah-langkah yang akan dilakukan ini Bu? Komitmen saya yaitu komitmen saya akan melakukan pembelajaran dengan metode yang lebih menarik. Kemudian saya juga akan melakukan asesmen dulu, asesmen awal untuk mengetahui minat dan gaya belajar mereka. Kemudian juga melakukan refleksi di akhir pembelajaran saya, mungkin apa sebagai umpan balik dari siswa, kemudian juga sebagai upaya perbaikan dalam pembelajaran saya kalau kalau memang pembelajaran saya belum atau kurang menarik bagi mereka, seperti itu, Ibu. Oh, sangat bagus sekali, Bu. Saya sangat setuju sekali. Kira-kira Ibu dalam melaksanakan ini, Ibu butuh berapa lama, Bu, waktunya, Bu? Kira-kira Ibu, saya akan melakukan perubahan ini secepatnya, mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu ini saya akan mencoba melakukan perubahan, baik itu dari rencana pembelajaran saya yang saya rubah, kemudian juga rencana saya untuk mengetahui gaya belajar mereka dengan melakukan asesmen awal pada mereka, dan apa namanya, juga melakukan refleksi kalau di akhir pembelajaran yang saya lakukan. Dan tak lupa juga Ibu, saya mungkin akan sharing atau saya akan bertanya ke jenengan ke atau sama dengan apa namanya, ke guru lain juga maksudnya. Jadi ke jenengan juga, ke guru lain juga untuk lebih berkolaborasi, kemudian juga lebih bisa bekerja sama, dan Bapak Ibu guru yang lain atau rekan-rekan kerja saya yang lain bisa memberikan umpan balik kepada rencana pembelajaran saya agar apa ya, rencana pembelajaran saya itu bisa baik seperti itu, Ibu. Bagus sekali, Bu. Nggih, nanti saya tunggu loh ya, bagaimana hasil dari tadi rencana yang paling bagus itu, Bu. Saya tunggu, nggih, Bu, nggih. Nanti jangan lupa loh ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, nggih, masalah ini, nggih. Saya pengen tahu bagaimana hasilnya anak-anak. Begitu, Bu Cindy, nggih. Oke, siap, siap, Bu Siti. Terima kasih, Bu Siti. Ya Allah, luar biasa percakapan kita hari ini. Sama-sama, Bu Cindy. Sama-sama. Nggih, makasih. Sama-sama juga. Terima kasih waktunya, Bu. Mohon maaf Nggih, kalau memang sama-sama. saya mengganggu waktunya Ibu di siang hari ini. Tidak ada apa-apa, Bu Cindy. Tidak apa-apa. Senang, senang kali. Makasih. Sama-sama, Bu Cindy. Ya, ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Asia, CKB Angkatan 10 SDN Pangurjo, Kota Pasuruan.
refleksi dari hasil percakapan kucing yang kita lakukan berjalan cukup baik karena adanya hubungan kemitraan yang baik sehingga kuci leluasa dalam melakukan percakapan menggunakan alur tirta. Dan saya sebagai coach, saya bisa memberikan pertanyaan yang sesuai dengan tahapan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kuci sehingga bisa menggali potensi yang dimiliki kuci untuk mereka mengembangkan kompetensinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pengalaman saya menjadi kuci di kegiatan praktek kucing kali ini adalah saya merasa terbantu karena saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri, kemudian juga diberi penguatan oleh coach sehingga saya terbantu sekali. Terima kasih.